Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, saya dari kelompok 8 metode mengajar beranggota 4 anak, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, di sini penafsiran ayat. Di dalam tafsir maupun manapun, sebenarnya surat Al-Ahzab ayat 21 ini turun dalam rangkaian penjelasan mengenai perang Ahzab atau perang Khandaq. Dalam tafsir Al-Azhar 2002 dinyatakan keadaan yang dilalui para muslimin bersama dengan Rasulullah saat itu menanglah berat, sehingga banyak sekali yang imannya tidak kuat atau para munafik akan berlari dari keadaan yang sulit itu. Berbeda halnya dengan Rasulullah dan sahabat lain yang punya keteguhan iman. Mereka tidak putus semangat. Bahkan saat menggali parit besar, Rasulullah beserta para sahabat sangat bersemangat dalam mengerjakannya. Ya. Yang berikutnya yaitu yang kedua, surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Penafsiran ayat tersebut, yaitu ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Adapun juga nasihat dalam pendidikan Islam bisa dilakukan dengan 2 bentuk, yaitu yang pertama pengajaran yang dilakukan dengan menjelaskan keyakinan tauhid disertai pengamalan dan implikasinya. Yang kedua yaitu peringatan yang dilakukan dengan penanaman moral dan etika, budi pekerti mulia, melalui anjuran untuk tidak berbuat yang melanggar agama dan memperingatkan diri bersikap sombong terhadap orang lain. Surat selanjutnya yaitu Quran Surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, penafsiran ayatnya yaitu menurut pendapat Abu Ali Al-Fadil di dalam Majmu'ul Bayan yang mengatakan bahwa kata ahsan tetap berkedudukan sebagai ismu al-tafdil yang berarti kisah yang terbaik. Selain berarti kisah yang terbaik, kalimat ini juga diartikan dengan sebaik-baiknya penjelasan dan sebaik-baiknya keterangan yang Allah SWT sampaikan melalui sebuah kisah. Abu Ali Al-Fadil berpendapat demikian karena ia melihat kisah Yusuf memiliki banyak perbedaan di antara kisah lainnya. Di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran beragam jenisnya, baik dari segi alur, sudut pandang, waktu kejadian, sampai tujuan disampaikannya kisah tersebut. Namun sekian banyak kisah dalam Al-Quran diceritakan tidak dalam satu ayat sekaligus atau satu surat sekaligus sebagaimana kisah Yusuf. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Yusuf ini adalah mengkaji kisah Nabi Yusuf
yang akan membawa seseorang pada satu kisah yang paling baik dari kisah yang mungkin pernah dibaca sebelumnya, karena yang menceritakan kisah ini adalah Allah SWT, yang di dalamnya berisi pelajaran-pelajaran berharga akan makna, keimanan, dan kehidupan. Namun yang terpenting dalam surat ini terdapat banyak pelajaran akan keimanan yang patut dikaji dalam dunia pendidikan, karena keimanan merupakan pokok dasar dari segala sesuatu. Surat selanjutnya yaitu surat Al-Ma'un ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Penafsiran ayat yang pertama yaitu dimulai dengan pertanyaan, tahukah engkau? Maka Al-Quran menyuruh agar masalah yang ditanyakan itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan yang diajukan pada ayat pertama ini bukanlah bertujuan untuk memperoleh jawaban, melainkan untuk menggugah hati dan pikiran lawan bicara agar memperhatikan kandungan pembicaraan tersebut, yakni mengajak manusia untuk menyadari salah satu bukti utama kesadaran beragama yang tanpa itu keberagamannya dinilai sangat lemah. Tafsiran ayat yang kedua yaitu menjelaskan sebagian ciri-ciri mendustakan agama, yaitu mereka yang sungguh jauh dari kebajikan dan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Kalaupun ada orang yang tidak menghardik anak yatim dan mengurusnya dengan maksud tertentu sebagai jembatan untuk mendapat keuntungan bagi diri pribadi, seperti untuk keperluan komersial, maka ini juga termasuk dalam makna mendustakan agama. Tafsiran ayat yang ketiga yaitu dapat dipahami bahwa lanjutan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yakni mereka yang tetap melakukan salat terlebih dahulu bagi orang yang tidak melakukannya, sedangkan mereka tidak mau memberi makan atau harta pada orang miskin. Padahal itu adalah salah satu amal saleh yang paling penting dia tahu akan adanya pahala atau balasan dari Allah untuk setiap perbuatan kita. Sehingga kalaupun kita tidak bisa memberi makan harta seorang miskin, kita harus menganjurkan orang lain untuk berbuat demikian. Nah, dalam ayat pertama terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi pendidikan, yakni mengenai metode tanya jawab. Bertanya dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep generalisasi atau mata pelajaran. Dalam pendidikan, metode ini dimaksud untuk meninjau pelajaran yang lalu, agar siswa memusatkan lagi perhatian tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai, sehingga dapat melanjutkan pelajaran berikutnya. Dengan metode tanya jawab, guru dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap hal-hal yang sulit dicerna oleh daya nalar peserta didik, dan dengan cara memberikan pertanyaan untuk memancing perhatian dan menstimulus kecerdasannya. Hal ini sekaligus untuk mengiring mereka menemukan nasihat-nasihat yang baik dengan perasaan yang puas. Surat Al-Anbiya ayat 58-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum jutadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu lamina zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Thumma nakisu ala ru'usikum laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas dapat ditafsirkan
Ibrahim melaksanakan sumpahnya untuk menghancurkan berhala-berhala dengan beliaunya dengan berpotong-potong. Kemudian menggantung beliaunya pada leher berhala yang besar, yang terbesar, yang sengaja ditinggalkan utuh untuk memberi kesan seakan-akan dialah yang menghancurkan semuanya itu. Maka ribatlah kaum Ibrahim ketika melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur menjadi berpotong-potong. Berkala seseorang pernah mendengar sumpah Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami. Ia bernama Ibrahim. Mungkin sekali dialah yang melakukannya. Dan ketika Ibrahim ditanya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Engkaulah, hai Ibrahim. Ibrahim menjawab, sebenarnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja kepada dia juga, dia dapat bicara. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah, mereka pun menyadari akan kesalahannya mereka sendiri. Tempat persembahan mereka tanpa penjaga. Kemudian mereka menundukkan kepala berpikir dan bertanya kepada Ibrahim, engkau pun telah mengetahui bahwa berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. Mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya? Ibrahim lalu menjawab, jika kamu mengetahui berhala tidak dapat berbicara, mengapa kamu menyembah dan menjadikannya Tuhan-Tuhan? Padahal sedikit pun ia tidak dapat memberikan manfaat padamu dan mendatangkan mudarat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan, atau dalam penyampaian presentasi kami terdapat kesalahan-kesalahan penulisan, kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.